Halo guys, selamat datang di podcast Asbun, Asal Bunyi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tema di mana tema ini merupakan tema yang sangat sensitif dan viral sekarang di kalangan sosial media. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial juga. Ini bintang tamu adalah salah satu orang yang mungkin bisa dibilang masuk dengan tokoh yang akan kita bahas kali ini. Jangan lama-lama, kita panggil bintang tamu kita. Bintang tamu, masuk. Nah, ini bintang tamu kita pada podcast hari ini. Gimana, Mas Nanda? Apa kabarnya? Ya, sejauh ini oke sih. Cuma emang cuacanya kan lagi labil ya. Jadi badan lumayan gak enak. Oh iya, kali ini kita tuh lagi musim-musim ini ya guys ya, cuaca buruk lah bisa dibilang. Jadi banyak rentan penyakit. Sebelumnya kita akan membahas dulu tema kita kali ini. Jadi tema kita kali ini tuh kita akan membahas tentang kasusnya yang paling viral, yaitu kasus Agus. Nah, Agus ini dia tuh adalah orang yang mungkin bisa dibilang disabilitas guys. Disabilitasnya itu mungkin banyak memiliki kekurangan di bagian anggota tubuh. Nah, uniknya Agus ini itu melakukan sebuah tindakan yang tidak senonoh, bisa dibilang tindakan yang tidak wajar, sedangkan dia itu mengalami disabilitas. Nah, kita akan bertanya nih pada orang yang mungkin sama dengan Agus, tapi tetap lurus-lurus aja guys. Nah, gimana Mas Nanda tentang pandangan Mas Nanda terhadap si Agus ini? Sebelumnya guys, kita tonton dulu video kali ini. Jalan-jalan putra bosku. Satu kata. 1,2 koma kamu cantik, aku yang punya. Agus Wartama alias Agus Buntung, 21, seorang pemuda disabilitas yang dituduh melakukan pelecehan terhadap belasan wanita, kembali viral. Nah, oke. Gimana Mas Nanda tentang video tersebut, Mas Nanda? Ya sebenarnya kalau untuk orang disabilitas tuh punya caranya sendiri sebenarnya untuk ngelakuin sesuatu gitu ya. Apalagi kan kayak di video tadi tuh dia bisa nyetir motor. Sebenarnya kan kalau orang nyetir motor tuh kan harus ada tangan ada gitu tangan. kan. Karena buat setirnya. Sedangkan aku sini nggak ada gitu. Iya, tapi dia punya caranya sendiri. Emang nggak bisa dipungkir lah kalau orang-orang disabilitas tuh nggak bisa nakal sebenarnya. Jadi kayak ya itu cara survive mereka gitu loh. Karena mau gimana pun kayak dengan kondisi fisik mereka yang seperti itu, kalau misal mereka nggak punya akal sendiri, kayak maksudnya apa sih ya namanya, caranya mereka sendiri itu susah mereka buat kayak hidup berdampingan sama orang-orang normal. Oh iya. Si Agus ini kan mungkin pertama kali berita yang sejarah, bisa dibilang sejarah ya, Mas ya. Dimana Agus ini kan melakukan tindakan yang tidak wajar, sedangkan dia itu kan mengalami sebuah disabilitas. Itu bagi orang mungkin bertanya, gimana caranya? Sedangkan dia kan, mohon maaf, memiliki kekurangan yang begitu fatal gitu di anggota tubuhnya. Nah itu kalau kan aku juga sempat ngikutin kasus ini ya, karena ya gimana ya, soalnya lihat si Agus nih awalnya tuh kan dia tuh, aku sempat lihat ada videonya dia tuh yang main gamelan pakai kakinya tuh kan. Terus kayak ya udah kan, kayak ibaratnya pandanganku sebagai orang yang disabilitas juga tuh kayak ya oke lah, nih orang kayak masih ibaratnya bisa melakukan hal yang lebih sama dengan orang normal gitu. Iya. Oke, sebelumnya kita masuk ke pembicaraan lebih dalam. Mas Nanda ini mungkin orang yang spesial, orang yang mungkin hampir sama dengan Agus, tapi kelainan dia ini tidak terlalu parah yang seperti Agus itu. Ya mohon maaf ya Mas Nanda ya. Oke, lanjut Mas Nanda. Agus ini kan sekarang tuh udah jadi perbincangan publik, udah banyak dijudge di sosial media ya. Banyak banget netizen komen yang mungkin orang-orang yang tidak melakukan tindakan seperti Agus, tapi merasa gitu ketika membaca komen itu menjudge orang-orang disabilitas. Pandangan Mas Nanda sebagai orang disabilitas itu seperti apa, Mas? masalahnya sih Kesel aja. karena gara-gara si Agus ini mungkin orang disabilitas tuh jadi jelek gitu. Jelek pandangannya ya. Nah, ini bagus banget jadi pembahasan kita kali ini, Mas Nanda. Banyak banget orang yang menjudge karena mungkin efek Agus ini melebar ke orang-orang yang disabilitas lainnya gitu. Padahal kan kayak ibaratnya ya,
yang ini sebelum ada kasus Agus nih mungkin udah ada kasus-kasus Kasus sebelumnya mungkin. iya, cuma kan yang paling parah mungkin kasus si Agus ini. Kasus Agusnya ini. Cuma kalau dari pandanganku tuh ya, kalau kita lihat orang disabilitas tuh kan kadang kayak aku sendiri pun Oke. kayak misal aku di jalan naik motor gitu, pasti ada lah kayak anak kecil atau orang tuh pasti ngeliatinnya kayak aneh banget gitu Iya. kan. Nah ibaratnya kita nggak ngelakuin apa-apa pun udah jadi sorotan gitu loh. Iya, Apalagi dengan kasus Agus ini. Kasus Agus itu ya. Takutnya orang-orang ibaratnya kayak orang-orang lain tuh nanti jadi takut ketika lihat orang yang disabilitas. Disabilitas. Kepikirannya kayaknya ini Agus kedua nih. Iya. Padahal bukan, kayak itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Iya. Agus ini saya termasuk salut banget karena si Agus ini bisa segalanya loh. Waktu itu loh saya lihat dia main gamelan, saya lihat dia pakai motor. Artinya apa? Orang-orang yang mengalami kekurangan, mengalami disabilitas bisa dibilang ya, mohon maaf ya. Itu bisa aja melakukan sesuatu yang seperti orang normal lakukan gitu. Iya. Ya. Oke Mas Nada, aku pengen minta harapan kedepannya sih untuk anak-anak yang mengalami kekurangan atau disabilitas gitu. Jadi kan ini udah ada contoh kasusnya gitu Iya. ya, apalagi kasus si Agus ini. Ya mungkin buat kalian tuh kalian mungkin punya keterbatasan tapi jangan kelewatan Jangan kelewatan batas. batas. Ya jadi oke, kalian nggak apa-apa kalau misal kalian dibully ya kalian emang harus wajib melawan gitu loh. Oke, siap. Harus wajib melawan, cuma ibaratnya kalau kalian bisa mikir tuh jangan kelewat Jangan batasnya kelewat aja. batasnya. Oke. Karena kita juga harus sadar diri kalau kita tuh orang yang mungkin bisa dipandang agak beda gitu dari yang lain. Oke, siap. Sudah sampai di menit-menit terakhir kita ini, karena cuacanya mungkin dingin, kita agak akhiri podcast kali ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami disabilitas menonton video ini, tetap semangat, tetap berkarya, tetaplah menjadi orang-orang terbaik di antara orang-orang lainnya. Oke, makasih ya Mas Nada udah datang ke studio kita malam ini ya. Thank you Makasih banyak. juga Mas. Oke, dadah.